Remember this, trust me. And I'm gonna download it until you can let them down, okay? Okay, just like that, relax. Pull, pull, pull! Come back over here, come back over here, come back over here. What the f? Come over here. What the f? You have my legs! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan menjawab request dari kawan-kawan, yaitu membahas dua video yang di awal tadi ya. Yaitu yang pertama ya, terutama yang pertama ini video tentang membuat alat yang bisa berputar terus-menerus dengan menggunakan flywheel atau roda gila, kemudian ditambahkan dengan pair ya atau spring gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang bagaimana mengungkap ya sulapannya si siapa namanya, Chris Angel ya kawan-kawan. Nah, dua-duanya ini sebetulnya tipuan ya kawan-kawan. Namun yang pertama itu seolah-olah kayak beneran. Karena apa? Orangnya terlihat lugu, deso gitu ya, rata-rata, sehingga kayaknya nggak mungkin nipu gitu ya. Sehingga orang banyak yang berpikir bahwa itu betulan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa hal tersebut tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah memang betul sulapan. Jadi orang nggak akan curiga lagi. Hanya orang mungkin penasaran bagaimana sih kok bisa orang badannya putus. Nah, di sini nanti akan kita bahas ya, kawan-kawan. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi kan gini ya, kawan-kawan. Tadi bisa kita lihat ya, ada banyak video yang beredar semacam ini ya, di mana mereka menggunakan roda gila atau flywheel ya. Yang mana roda gila atau flywheel ini adalah roda yang terbuat dari besi padat sehingga sangat berat ya. Mungkin beratnya bisa ada yang sampai 50 kg gitu ya, kawan-kawan. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi di sini tadi rata-rata mereka ada shaftnya atau poros gitu ya. Terus nanti ada yang bengkok ke sini, terus ada yang bengkok ke sana gitu ya. Terus lurus lagi dengan shaftnya. Kemudian di sini dipasangkan apa? Bearing ya. Bearing. Nah, duduk di sini. Lalu sebelah sana ya langsung duduk di bearing aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sininya ya, kawan-kawan, itu diberikan pair ya. Jadi diikatkan di sini ada pair. Nah, kira-kira gitu ya, terus di pairnya pun ditanam di rangka lah ya. Kemudian di sebelah sana juga ada pair lagi. Nah, terus ditanam di rangka juga. Baik. Jadi sebetulnya apakah barang ini mungkin bisa berputar sendiri meskipun awalnya dibantu? Sebetulnya yang pertama ya, agar kalian nggak perlu nunggu lama-lama ya, jawabannya adalah tidak mungkin ya, kawan-kawan. Nah, kenapa tidak mungkin? Sekarang akan kita bahas. Pertama, jangan lihat pairnya dulu ya, kita perhatikan roda gilanya dulu. Roda gila ini bagaimana dia bisa berputar ya. Nah, tentu dia perlu gaya dari luar. Gaya apa itu? Yaitu putaran tangan manusia ya. Jadi kita bisa lihat bahwa semuanya selalu diawali dengan memutar roda gila ini. Nah, karena roda ini berat ya, kawan-kawan, masanya besar sampai 50 kg, maka orang seringkali harus berkali-kali memutarnya gitu ya. Nah, setelah orang berhenti memutar, apakah roda gila ini apakah makin kencang atau makin berkurang kecepatannya? Tentu makin berkurang. Jadi grafiknya kalau boleh saya tuliskan seperti ini kira-kira kanan ya. Ketika pertama ini grafik ya, grafik putaran ya, putaran itu kita lambangkan dengan R aja ya, rotation. Terus di sini T waktu. Jadi ketika orang mulai memutar ya kawan, maka akan naik
set gitu. Ketika orang berhenti memutar, sedikit turun, kemudian ditambahi putaran lagi, misalkan 3 kali ya, sedikit turun, lalu nah putaran yang ketiga, nah, terus dilepas. Nah akhirnya akan turun gitu ya putarannya ya kawan. Pada akhirnya nanti akan berhenti sama sekali ya, putarannya sama dengan 0 gitu. Jadi kapan dia berputar, yang mana putarannya paling tinggi, yaitu ketika ayunan tangan terakhir ya. Setelah itu dia akan lambat laun akan semakin berhenti ya, semakin pelan dan berhenti gitu. Nah dari situ mudah-mudahan udah jelas ya kawan, bahwa roda gila ini tidak bisa berputar sendiri ya. Kalau dia berhenti, apa yang mutar itu udah berhenti, maka lama kelamaan dia akan berhenti juga gitu ya. Nah kenapa kok lama berhentinya? Karena ini kawan-kawan, karena dia masanya besar ya. Jadi dia mengandung massa yang besar sehingga dia punya namanya inersia ya. Jadi dia punya inersia yang besar sehingga dia ada kecenderungan mempertahankan kecepatannya itu. Namun ya, karena ada gaya gesek di bearing atau ya bearing atau bantalan, maka lama kelamaan pasti dia berhenti. Karena apa? Karena gaya gesek gitu ya. Nah, kalau dia melayang di luar angkasa, nah mungkin dia akan putar terus-menerus ya. Karena apa? Karena dia nggak butuh bearing ya. Makanya di orbit kita itu ada objek-objek yang melayang-layang dan berputar terus-menerus. Nah, salah satunya yaitu satelit ya. Makanya banyak orang yang penasaran, loh Pak, satelit itu bahan bakarnya apa? Sebenarnya bahan bakarnya satelit itu nggak dibutuhkan lagi. Karena apa? Dia itu di atas itu melayang-layang ya. Dia tidak kena udara sehingga tidak ada gesekan ya kawan. Nah, jadi jauh ya pembahasannya. Tapi seperti itulah memang adanya ya. Kenapa satelit itu bahan bakarnya sangat minim ya. Jadi lalu apakah benar-benar nggak butuh bahan bakar? Ada, tapi untuk situasi tertentu. Nah, sebetulnya sudah pernah saya bahas di video lain ya. Silakan kalian tonton di sana. Baik, sekarang kembali ke roda gila ya, roda gendeng ini. Nah, seperti tadi kita bahas bahwa roda gila ini makin lama pasti makin berhenti, nggak mungkin dia makin kenceng gitu ya. Nah, sekarang loh Pak, ini ada tambahan per Pak. Nah, sekarang lupakan dulu roda gila, sekarang kita ngomongin per ya kawan. Nah per ini ya, kalau dia ada di posisi sana dan sana ya, maka dia akan terjadi yang namanya tarik menarik ya. Yang ini dia akan menarik ke arah sini, yang sana akan menarik ke arah sana. Nah apabila tarikannya sama, di sini misalkan gayanya 10 Newton ya, ke sana juga 10 Newton, maka resultan gayanya ya adalah 0 ya. Maka di sini tidak akan bergerak kemana-mana karena dia ditarik 10 dan ditarik 10 ke sana. Nah, bagaimana kalau pairnya satu besar satu kecil gitu ya. Misalkan yang sana hanya 5 Newton gitu ya. Nah, pasti dia akan ketarik ke arah sini ya, kawan. Kalau dia udah ketarik ke arah sini ya, misalkan ketarik ke arah sini ya, maka karena ini dia ketarik ya, maka pasti dia akan menemukan keseimbangan ya. Bayangkan ya kawan, pair 1 dan pair 2 kalian tarik, pasti dia nggak akan bergerak terus menerus, pasti dia menemukan suatu titik di mana dia akan berhenti gitu ya. Sehingga kalau ketarik sini, akhirnya di sini jadi 7,5, di sini pun berkurang menjadi 7,5. Akhirnya resultan gayanya ini kurangi ini ya sama dengan 0 ya, akhirnya berhenti juga ya. Sehingga penempatan pair di sini itu sebetulnya ya tidak berfungsi apa-apa. Karena apa? Dua pair ini akan saling tarik menarik lalu menemukan kesetimbangan dan dia berhenti gitu ya. Loh Pak, tapi ini kan mirip dengan konstruksi crankshaft pada mesin mobil gitu ya. Nah, crankshaft itu seperti saya tampilkan di gambar ini ya. Betul kawan-kawan, ini mirip crankshaft ya. Sehingga mungkin beberapa dari kalian itu membayangkan ini gantian narik, habis sini tarik ya. Jadi pair 1 dan pair 2 gantian menarik. Habis pair 1 narik, lalu ganti pair 2 narik, lalu pair 1, pair 2. Akhirnya bisa berputar. Mungkin ada yang membayangkan seperti itu. Nah, disinilah salahnya. Pair itu tidak bisa gantian menarik. Dia pasti akan saling tarik-menarik terus-menerus. Dia tidak pernah melepaskan tarikannya. Ya, jadi beda dengan mesin ya, kawan. Mesin itu meskipun dia memiliki ya
seperti ini ya, memiliki crankshaft seperti ini kira-kira ya. Nah, namun dia itu dihubungkan dengan piston ya, masing-masing itu dihubungkan dengan piston. Ya, yang sebelah sini juga ada. Nah, kemudian piston ini bukan diam ya, dia itu diberi campuran bensin dan udara lalu diledakkan duar, sehingga kemudian dia mendorong ya, semua gantian. Jadi dor gitu. Akhirnya karena bergantian meledaknya, maka terus membuatnya. Nah, inilah namanya mesin 4 silinder ya, teman-teman. Kalau bagi kalian yang belum tahu, kadang-kadang kok ada mobil, ini berapa silinder? 4 silinder, kayak Honda Brio 4 silinder. Nah, itu seperti ini, kawan-kawan. Jadi di dalam itu terjadi tenaga yang bergantian ya, dia meledak sini, lalu meledak sini, lalu meledak sini, lalu meledak sini. Akhirnya apa? Terjadi perputaran gitu ya. Nah, beda dengan pir. Kalau pir dia akan teng gitu terus ya. Jadi nggak ada yang bergantian ya. Jadi pir ini barang mati yang mana tidak ada gaya yang timbul tenggelam seperti ini gitu ya. Nah, pada akhirnya kita simpulkan ya, tadi itu meskipun digabung, pada akhirnya digabung, karena pir ini tidak berfungsi apapun, dia hanya menegang aja, maka di sini fungsi dari flywheel atau roda gila ya seperti yang pertama kita bahas tadi, yaitu kalau udah nggak diputar pasti makin pelan gitu. Sehingga kesimpulannya kembali yaitu bahwa barang yang seperti ini tidak mungkin berputar terus-menerus. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Pak, lalu kalau di video-video itu kok bisa muter terus-menerus? Nah, itulah namanya tipuan ya, kawan-kawan. Makanya tadi di awal saya udah bilang itu video tipuan ya. Ada orang yang terus terang mengaku itu bikin tipuan seperti tukang sulap tadi. Tapi ada juga orang yang membuat tipuan tapi pura-pura bukan tipuan gitu ya. Jadi yang satu yang terus terang namanya pesulap, ya, yang nggak ngaku itu namanya penipu. Nah, gitu bedanya ya, kawan. Jadi pesulap sama penipu itu hanya beda sedikit aja. Satunya ngaku, satunya nggak ngaku gitu aja. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana kok mesinnya bisa kelihatan putar makin kencang, makin kencang. Nah, itu adalah proses editing video aja ya, kawan. Saya pun bisa membuat bola ini bergerak makin tinggi ya. Bola kan biasanya makin rendah seperti ini ya, kawan. Nah, saya juga bisa membuatnya bergerak makin tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya video di YouTube itu bisa diedit semau-maunya yang bikin video ya, kawan. Jadi sekali lagi jangan mudah percaya apa yang terlihat di YouTube. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, loh Pak, kenapa sih kok banyak orang bikin video penipuan? Jadi ini adalah bisnis tontonan di YouTube ya, kawan. Sebetulnya ya latar belakangnya itu adalah karena memang tingkat pendidikan terutama rakyat Indonesia ya itu cukup rendah ya, kawan. IQ orang Indonesia kemarin itu ada survei yang mengatakan di bawah 80 gitu ya. Itu artinya sangat rendah ya. Kita bisa dianggap bangsa bodoh lah kira-kira kasarannya gitu ya, kawan. Nah, karena kita bangsa bodoh, maka kita ini menjadi sasaran empuk ya bagi YouTuber-YouTuber yang berniat buruk ya, yaitu dengan cara membuat video penipuan ya, kawan. Banyak sekali video-video penipuan ya, salah satunya tentang ini. Nanti ke depan kita akan bahas ya satu persatu gitu ya. Dan akan selalu datang video penipuan yang baru. Berarti tenang aja, kalian boleh menanyakannya di kolom komentar, nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, sebetulnya ada pangsa atau ada jenis YouTuber kedua, ini yang ini lebih baik ya, kawan. Karena tahu Indonesia itu rata-rata pendidikannya kurang, maka video edukasi ya itu harusnya bisa menjadi pilihan juga ya. Nah, di channel saya ini saya berusaha memberikan edukasi ya agar kita bisa menjadi lebih cerdas. Kalian bisa perhatikan ya, video saya dari awal saya bikin itu isinya tentang edukasi ya, kawan, tentang matematika, tentang bagaimana mengenali baut, bagaimana mengenali ukuran pipa, segala macam ya, pendidikan semua isinya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan ya, kawan,
Saya juga ada kerjasama dengan salah satu penerbit buku, ya. Jadi silakan kalian lihat ya, ada di kolom deskripsi linknya ya, kawan-kawan. Di situ kalian bisa belajar gitu ya. Jadi jangan hanya nonton aja kerjanya ya, sekali-sekali belajar mengerjakan soal gitu ya, kawan-kawan. Jadi bagaimana sih kita memaintain atau menjaga agar kita itu nggak jadi kehilangan kecerdasan ya, kawan-kawan. Jadi kita tetap latihan. Jadi saya yakin kalian di rumah ya, yang seumuran saya atau di bawah saya sedikit itu pasti punya anak yang masih sekolah. Ya, ketika anak lagi sekolah terus mengerjakan soal ya, jangan dicuekin ya, kawan-kawan. Bantu. Ketika kita membantu, maka kita ikut belajar. Akhirnya apa? Kita bisa memelihara kecerdasan otak kita. Nah, seperti itu caranya. Jadi ingat ya, kawan-kawan, kalau ingin beli buku, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di situ ada buku pelajaran, kemudian ada juga buku bagaimana latihan-latihan soal untuk masuk perguruan tinggi, latihan soal untuk masuk calon pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Silakan kalian cek, mana tahu ada buku yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, sekarang kita akan bahas yang kedua tadi ya, kawan-kawan, yaitu tentang sulapannya Criss Angel ya. Criss Angel ini adalah pesulap yang cukup terkenal di tahun 2000-an ya, kawan-kawan. Nah, jadi salah satu atraksinya tadi yaitu bisa memutus badan orang gitu ya. Tentu saja kalian tahu bahwa itu palsu, tapi bagaimana dia bisa melakukannya di depan penonton langsung gitu ya. Nah, kuncinya begini, kawan-kawan. Yang pertama perlu kalian ketahui, penontonnya itu palsu ya, penontonnya itu bayaran, kawan-kawan ya. Penontonnya itu adalah aktor juga ya, sehingga ketika tubuhnya yang pemain itu terlihat terpisah, itu banyak yang teriak-teriak wah wah wah. Sebenarnya yang teriak-teriak itu ya pura-pura aja kaget, sebenarnya mereka nggak kaget. Nah, itu kuncinya yang pertama. Selanjutnya jadi mudah ya. Jadi bagaimana badannya bisa terputus? Sebetulnya aktornya itu ada 4, kawan-kawan. Jadi ada yang laki-laki, terus ada yang perempuan ya kan. Nah, kemudian ada 2 orang lagi yang mana mereka orang yang cacat ya, kawan-kawan. Jadi nggak punya kaki ya. Yang satunya lagi cewek gitu ya. Jadi badannya terputus, yang mana tadi kelihatan merangkak-rangkak gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kok bisa terputus gitu ya? Nah, sebetulnya nggak ada terputus, karena memang pada dasarnya orang ini, yang 2 ini badannya tetap utuh sampai dari awal sampai akhir video. Hanya saja perannya sempat digantikan oleh 2 orang ini, yang mana ketika digantikan 2 orang ini, yang 2 ini sembunyi gitu ya. Nah, sehingga ya seperti orang bikin film lah, kawan-kawan ya. Ya, tadi itu seolah-olah kayak beneran, padahal mereka tuh cuman acting semuanya. Jadi kapan dia berganti orang atau apa ya, semuanya diatur sebagaimana orang bikin film gitu ya, sehingga mungkin kita nggak tahu kapan itu diganti orangnya, kapan enggak. Nah, nggak beruntungnya ternyata yang aktor cowoknya itu mungkin nggak mirip ya, kan, sehingga matanya itu harus ditutup pakai kacamata hitam. Sementara yang aktor cewek mungkin mereka bersaudara sehingga mirip ya, sehingga nggak perlu dipakein kacamata gitu ya. Tapi kalian kan nggak tahu benar-benar bagaimana detail wajahnya, apakah sama atau beda ya. Yang ditampakkan ya hanya badannya terus rambutnya, rata-rata gitu ya. Orang karena nggak mungkin memperhatikan detail wajah, sehingga ya itu tadi ternyata ada 4 aktor ya yang memperagakan. Lalu bagaimana kakinya ya? Kakinya itu hanya kaki mekanik ya, kaki robot ya, kanon. Itu banyak dijual di peralatan sulap ya. Jadi biasa itu, kanon. Nah, kemudian dari mana kita tahu bahwa itu adalah acting ya? Kalian perhatikan ya, kawan, di awal video ini hanya ya kurang lebih 2 menit gitu ya. Nah, kalau 2 menit itu harusnya singkat aja, kawan ya. Nah, sedangkan video ini dibuatnya itu sangat lama, sampai berjam-jam. Dari mana saya tahu? Perhatikan bayangan-bayangan benda yang timbul akibat sinar matahari ya. Perhatikan bayangan, kawan. Jadi bayangannya itu perubahannya sangat drastis. Artinya apa? Gambar itu atau pengambilan video itu sangat lama ya.
mungkin dari jam 10 pagi hingga misalkan jam 3 sore gitu ya. Karena apa? Bayangannya itu berubah ada yang dari posisinya sini terus pindah ke sana. Sedangkan kalau 2 menit itu pasti nggak kelihatan perbedaan bayangan ya. Kalian perhatikan sendiri, lihat bayangan kalian di bawah matahari. Kalau 2 menit pasti nggak ada perubahan. Ya, kalau udah berjam-jam barulah terjadi perubahan. Jadi seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa memuaskan penasaran kalian ya. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang lebih cerdas ke depannya. Jangan lupa terus belajar ya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.